Kisah kakek miskin yang menjadi kaya raya karena kesabarannya. Ada seorang yang sangat tua di Mekah. Dia menaungi kurang lebih 8 orang wanita. Cuma dia sendiri laki-laki. Umurnya 60 tahun, hampir 70 tahun. Ringkas cerita ini dikisahkan oleh At-Tabari. Beliau menceritakan karena dia mengetahui kejadian ini dari awal hingga akhir. Ada seorang yang tua, miskin di musim haji. Dia coba mencari sesuap nasi. Kemudian dia tidak temukan, lalu dia pulang ke rumahnya. Dan dia pun mengatakan kepada istrinya, "Apakah ada makanan buat kita hari ini?" Dan sang kakek tua menjawab, "Saya sudah coba tadi keliling mencari makanan buat kita untuk buka puasa, tapi nggak ada. Coba saya akan keluar lagi." Dan keluarlah orang tua ini jalan jauh sekali dari rumahnya. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Dia harus bekerja kemana sambil bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rizki. Sampai karena dia capek dan kakek tersebut duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian dia tidak sengaja tangannya menyentuh tanah yang ada di sekitar tempat kakek tersebut istirahat. Kemudian dia menyentuh seperti ada satu barang keras. Waktu dilihat ternyata ada kotak di sebelah dia, dan kotak ini bisa dipakai untuk mengisi emas. Maka dibukalah kotak tersebut, dan kotak tersebut ternyata betul ada emas dan di dalamnya sangat banyak sekali. Kalau saya tidak salah waktu itu 1000 keping, kata At-Tabari. Gak ada orang di bawah pohon, maka diambillah sama sang kakek peti emas tersebut, kemudian dia bungkus dengan rapi. Pada saat itu terlintas di benaknya, syaitan menggoda. "Kau orang miskin, kalaupun kau tidak mau mengambil semua, ambillah minimal 1 batang emas. Atau 1 koin dinar emas yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu. Atau 1 koin dinar emas yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu." Tapi dia melawan sambil dia mengatakan, "Nggak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini lukatah ini seperti harta yang ditemukan dan syaratnya harus kita promosikan atau kita iklankan selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun tidak ada yang memiliki, maka barang ini bisa menjadi hak milik kita." Akhirnya sang kakek pulang ke rumah. Lalu kemudian dia merencanakan tidak mau menyampaikan kepada istrinya. Tetapi karena istrinya tersebut membuka pintu dan melihat bahwa sang kakek sedang membawa suatu bungkusan, maka sang istri pun bertanya, "Apa yang kau sudah bawa? Bekal untuk kami berbuka puasa, suamiku." Dan sang kakek pun mengatakan, "Nggak ada." Lalu kemudian istrinya kembali menjawab, "Tapi apa itu di bawah bungkusan kainmu?" Sang kakek pun berkata, "Ini bukan urusan kamu." Dan sang istri pun kembali menegaskan, "Saya minta atas nama Allah, jelaskan apa itu." Karena istrinya membawa nama Allah, maka dia mengatakan, dan akhirnya sang kakek menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Karena istrinya perempuan miskin, mendengar emas, perempuan kaya pun akan sangat tertarik mendengar atau melihat emas. Apalagi yang miskin, yang susah. Maka dia mengatakan, "Kalau begitu kita bisa menggunakan emas ini karena kita orang miskin, dan itu harta yang kau temukan, suamiku." Dan sang kakek pun mengatakan, "Tidak, demi Allah, kalaupun ini kita bisa gunakan, setelah 1 tahun kita iklankan, tidak boleh sembarangan." Maka istrinya bilang, "Kalau begitu minimal ambil 1 koin dinarnya, kita pakai untuk berbuka puasa. Halal buat kita sekarang, kita ini miskin, dan kita tidak memiliki apa-apa. 8 orang yang kau harus naungi sekarang." Dan sang kakek pun berkata, "Tidak, demi Allah, kalau seandainya kau sentuh kotak ini dan ada yang kau ambil, maka demi Allah kau akan aku ceraikan." Istrinya sangat kaget dengan kata-kata si kakek. Dan akhirnya dia lihat keseriusan suaminya, dan istrinya pun tidak berani. Disimpanlah di rumahnya. Akhirnya tiba waktunya untuk berbuka puasa.
Mereka berbuka puasa dengan apa yang ada di rumah, dengan menggunakan air putih saja dan roti-roti kering yang sudah ada di rumah. Hanya itulah yang dimakan. Besok pagi selepas sholat subuh di Masjidil Haram, orang tua ini pada saat keluar ternyata ada satu orang dari Khurasan naik di sebuah batu dekat Masjid Haram lalu berteriak-teriak. Dan orang Khurasan tersebut menyatakan atau berkata, "Wahai muslimin, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kehilangan sebuah kotak isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menumpukan, tolong kembalikan kepada saya, dan semoga Allah membalas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat, dan seterusnya." Rupanya, sang kakek ini mendengar, dan sang kakek berkata, "Wahai Khurasan, kalau ada orang yang menemukan peti emas itu, akan kau kasih apa dia?" Dan Khurasan menjawab, "Berapa kira-kira dia minta, kakek? Minimal kau kasih dia setengahnya." Dan orang Khurasan berkata, "Tidak bisa. Kalau begitu, kasihlah beberapa yang kau mau, mungkin 1/10-nya." Kata sang kakek, "Tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan saya akan doakan supaya dapat pahala di sisi Allah," kata orang Khurasan tersebut. Dan sang kakek pun tetap berkata, "Dia miskin, dia sudah tua, umurnya hampir 70 tahun. Mau kerja di mana dia? Di rumah sudah ada emas yang begitu banyak, godaannya luar biasa." Maka orang ini pun pulang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah temukan pemilik emas ini." Dan kata istrinya, "Alhamdulillah, kalau begitu, bagaimana perkembangannya?" Sang kakek pun berkata, "Tapi saya minta sama dia supaya dia bayar sesuatu, dia hanya mau doakan saja." Dan kata istrinya, "Coba kau kembali ke dia, siapa tahu dia masih mau negosiasi." Dan akhirnya kakek tersebut kembali lagi dan sekarang sudah hari ketiga. Kakek tersebut kembali menemui orang Khurasan dan naik di sebuah kegundukan batu. Dan masih sama orang Khurasan tersebut menyampaikan kepada orang-orang sekitarnya. Dan orang Khurasan mengatakan, "Wahai muslimin, wahai hamba-hamba Allah, ada nggak yang menemukan peti saya? Isinya 1000 dinar emas. Semoga Allah berikan dia kedudukan. Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya, dan seterusnya." Berdoalah orang Khurasan tersebut. Kemudian kakek tersebut berkata, "Wahai Khurasan, saya sudah bilang sama kamu kemarin, berilah upah. Mungkin kalau kau tawarkan upah, maka orangnya mau memberikan peti emas tersebut dan mengembalikannya." "Berapa paman saya akan memberinya?" kata orang Khurasan. "Saya bilang kemarin 1/10. "Tidak, saya tidak mau." Orang Khurasan tersebut tetap bersikukuh tidak mau memberikan apapun kepada penemu peti emas tersebut. Dan sang kakek pun menjawab, "Kalau begitu berikan dia satu saja dinar itu yang dia bisa pakai setengahnya. Dia sedekahkan untuk beri makan orang yang ada di sekitarnya, dan setengahnya lagi dia pakai buat kebutuhan keluarganya." Kemudian orang Khurasan menjawab, "Tidak, demi Allah." Dan narator pun berkata, "Luar biasa, orang Khurasan tersebut tidak mau memberikan." Dan orang Khurasan tersebut berkata, "Pokoknya dia kembalikan utuh atau nggak usah, dan dia berharap pahala di sisi Allah. Kalau dia minta bayaran maka saya tidak mau." Kemudian sang kakek kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, orang ini betul-betul tidak mau memberikan apapun kepada kita. 1 dinar pun dia tidak mau memberikan." "Lalu bagaimana suamiku?" kata sang istri. "Aku akan beradab, sudah mau mengembalikan, semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita." Dan akhirnya kakek ini berniat untuk mengembalikan seluruh peti emas tersebut kepada orang Khurasan tersebut. Dan kata Imam Tabari yang menceritakan kisah ini, dia betul-betul hadir di kisah ini.
Ia tahu jalan cerita ini dan dia menceritakannya. Kemudian pada hari selanjutnya sang kakek kembali menemui orang kurasan tersebut dan masih sama kejadiannya. Dan karena sudah 3 hari berturut-turut, sang kakek pun mengatakan, "Wahai kurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana peti itu." Dan orang kurasan menjawab, "Baiklah, saya akan ikut." Ikutlah orang kurasan tersebut bersama kakek. Pada saat tiba di suatu rumah, ada rumah yang terbuat dari tanah liat dindingnya dan sama sekali tidak kelihatan layak untuk dihuni. Dan hanya sekedar tanah liat. Apabila terkena angin kencang maka akan roboh. Atapnya hanya ditutup dengan kain-kain sobek. Pintunya pun diangkat untuk dibuka. Dan akhirnya masuklah semua orang yang ikut, yaitu sang kakek, orang kurasan, dan Imam Tabari. Dan tampaklah rumah sang kakek yang sangat sederhana dan jauh dari layak dihuni. Tidak ada karpetnya, tidak ada barang sama sekali, kosong melompong. Cuma ada semacam sekat dan tampak terlihat di belakang sekat tersebut ada wanita-wanita tua yang kelihatan dari penampilannya mereka tampak susah. Lalu kemudian orang tua ini menuju ke satu arah di rumahnya, terus digalilah tanah, dikeluarkanlah kotak tersebut. Dan sang kakek berkata, "Sayalah penemu hartamu ini, dan saya sempat minta sama kamu agar kau berikan sebagian. Sebagaimana kau lihat ini, keluarga saya sangat susah seperti ini. Saya sendiri laki-laki, umur saya sudah hampir 70 tahun. Sementara ini istri saya ada di sini, begitu juga dengan mertua dan 2 saudara saya dan 4 anak saya. Mereka semua miskin." Kemudian orang kurasan tersebut memeriksa peti emas tersebut dan ternyata masih utuh 1000 dinar. Dan dia mengatakan, "Tidak, saya tidak akan memberikan apa-apa." Dan kemudian orang kurasan tersebut mengangkat peti emas tersebut dan keluar rumah sambil berkata, "Mohon maaf kakek tua, saya cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu dan keluargamu." Semua perempuan-perempuan tadi yang tua-tua yang menggunakan baju lusuh sepertinya semua menggigit jari dan kaget sambil berpikir, ada orang yang diberikan kembali 1000 dinar tidak mau berbagi sedikit pun. Dan sang kakek ini pun sungguh luar biasa. Dia hanya bisa mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Udah kalimat istirja, ini musibah. Sudah menemukan apa dan dia betul-betul jujur. Dia nggak mengambil karena benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Tabari pun mengatakan, dan saya tidak tahu mau bilang apa, saya pun menundukkan kepala. Nah, kemudian setelah beberapa saat, ada yang mengetok-ngetok pintu rumah kakek tersebut. Dan sang kakek pun membuka pintu dan ternyata orang kurasan tersebut kembali lagi. Dan kakek berkata, "Wahai orang kurasan, kenapa kau kembali lagi?" "Boleh saya masuk?" kata orang kurasan. "Baiklah, silakan masuk." Dan masuklah orang kurasan tersebut. Kemudian orang kurasan tersebut berkata, "Begini ceritanya kakek, saya ini punya seorang ayah yang meninggalkan 3 peti emas seperti ini. Masing-masing isinya 1000 dinar emas. Ayah saya waktu mau meninggal dia mengatakan, 1 kotak berarti 1000 dinar emas kau bagikan sebagai wasak. Itu sudah banyak sekali. 1 kotak 1000 dinar lagi kau gunakan untuk pergi haji kalau aku meninggal. Dan 1 kotak dinar emas lagi, sepertiga hartanya maksudnya, itu kau berikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah. Aku ingin supaya mereka jadi baik kehidupannya." Dan orang kurasan ini kembali berkata, "Itulah sebabnya wahai paman, saya tidak mau memberikan 1 dinar pun kepada kakek, karena ini amanah orang tua saya. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya tadinya memang mau menguji, mau melihat apakah Anda betul-betul susah atau tidak. Atau sudah saya lihat tempat Anda dan saya keluar, Anda pun tidak marah dan tidak apa-apa. Maka saya melihat Anda lah orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua, sedekah atas nama ayahku." Dan menurut At-Tabari, orang kurasan tersebut menaruh peti emas itu dan kemudian dia lari kencang secepat mungkin supaya bisa menjauh dari sang kakek dan orang yang ada di rumah itu.
Sang kakek berusaha mengejarnya, ingin mengucapkan terima kasih bersama pemilik rumah, tetapi orang kurasan tersebut sudah tidak bisa terlihat lagi dan sudah menghilang. Dan akhirnya sang kakek membuka peti emas tersebut dengan disaksikan oleh At-Tabari dan dipanggillah ke-8 wanita tersebut. Dan sang kakek membagi 1000 dinar emas tersebut menjadi 10 bagian, termasuk Imam At-Tabari. Jadi masing-masing mendapatkan 100 dinar emas. Dan setelah selesai membagi, sang kakek berkata pada istrinya, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik setelah kita sabar sedikit? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua menjadi milik kita. Daripada kemarin kamu ambil 1 dinar tetapi itu haram." Kemudian dia balik kepada saya. "Demi Allah, baju ini saya pakai hanya ini baju yang utuh di rumah kami. Sebagaimana kau lihat, baju-baju ini semua yang dipakai oleh keluargaku, tidak ada yang layak dipakai saat sholat. Jikalau waktu sholat tiba, saya sholat dulu, kemudian saya sembunyi di satu tempat dan baju ini saya buka dan dipakai oleh istri saya untuk sholat. Selanjutnya digunakan oleh mertua saya, adik saya, dan anak-anak saya. Karena hanya satu baju ini yang layak digunakan untuk sholat. Dan saya menemukan harta itu sangat berkah dalam hidup saya." Dan Imam Tabari menceritakan setelah beberapa tahun kemudian, dia datang ke Mekah dan mencari alamat yang sama, namun ternyata sudah tidak ada, dan ternyata sang kakek telah meninggal. Dan Imam Tabari menemukan keempat anak kakek tersebut, semuanya perempuan dan telah menikah dengan tokoh-tokoh masyarakat di Mekah, orang-orang yang sangat kaya, dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu sekarang. Demikian tadi kisah lelaki miskin yang menjadi kaya raya karena kesabarannya. Dari kisah ini kita dapat ambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus selalu sabar, tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu ikhtiar di dalam bekerja, jujur, saling mengasihi dan menyayangi terhadap sesama umat manusia. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.